Kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM subsidi. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Di tahun 2025, lagi-lagi harga BBM naik, di mana harga tersebut dipengaruhi oleh geopolitik, inflasi, nilai tukar, dan permintaan global. Kenaikan BBM biasanya berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok dan transportasi. Karena itu, muncullah kampanye hijau yang berusaha mengganti energi minyak bumi dengan sumber energi alternatif. Namun, menurut analisis US Energy Information Administration, di tahun 2025 nanti, bauran energi masih akan didominasi oleh minyak bumi. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana sih proses minyak bumi diambil dan diolah sampai akhirnya bisa jadi bensin yang kita pakai sehari-hari. Pertama, mari kita mulai dari proses pengeboran. Seperti yang kita tahu, proses ini tuh berada di dua tempat, yaitu di lautan dan di daratan. Dan secara garis besar, keduanya itu memiliki prinsip kerja yang sama. Nah, yang pertama nih, merupakan fasilitas pengeboran minyak yang ada di darat. Proses pengeboran di sini itu menciptakan yang namanya sumur minyak. Langkah pertama yaitu permukaan bumi dibor dengan menggunakan bantuan dari menara hidrolik setinggi 60 meter yang bisa menahan beban hingga 450 ton atau seberat 120 mobil. Bor yang digunakan berputar sebanyak 50-120 kali per menit. Setelah itu, hasil pengeboran tersebut disemen untuk memperkuat lubang yang sudah diciptakan. Kegiatan ini yang akan terus diulang hingga nantinya bor mencapai sumber minyak. Jika sudah ketemu, minyak-minyak ini akan mulai dipompa ke daratan dan dikumpulkan dalam penampungan raksasa. Dan untuk di laut, minyak-minyak mentah itu diangkut menggunakan kapal tanker. Tentu, ini menimbulkan risiko yang sangat tinggi, di mana sudah banyak terjadi kejadian tumpahan minyak yang merusak ekosistem pada lautan. Contohnya saja kejadian kapal Castillo de Belfort yang membuat 80 juta galon minyak tumpah di lautan atau 170.000 ton. Setelah disimpan di penampungan tadi, saatnya minyak bumi yang baru didapatkan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses destilasi. Proses ini merupakan proses pemisahan berbagai komponen dari minyak mentah. Dalam proses ini, minyak mentah pertama kali dipanaskan dalam sebuah tabung tinggi yang kedap udara tentunya. Proses pemanasan ini melibatkan suhu yang super panas, sekitar 370 derajat Celcius. Dan proses ini akan membuat minyak mentah tadi berada dalam bentuk gas yang kemudian didinginkan dan kembali menjadi bentuk cair. Di sini nih, minyak mentah yang didestilasi akan berubah menjadi beberapa bentuk berdasarkan titik didihnya. Titik didih rendah di bagian atas dan titik didih tinggi di bagian bawah. Biasanya dalam satu barel minyak mentah, produksi komponen minyak mentah akan terdiri dari 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter bahan lainnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa dalam proses minyak ini, bensin merupakan primadona yang menghasilkan lebih banyak persen dibandingkan yang lainnya. Satu barel itu setara dengan 159 liter. Selanjutnya, minyak yang sudah terbagi menjadi beberapa produk akan dipisahkan dalam kontainer-kontainer besar untuk proses selanjutnya. Di tiap kontainer ini, minyak yang diproduksi akan mengalami proses cracking. Secara ilmiah, proses ini diperuntukkan untuk memutus rantai karbon yang menyusun minyak menggunakan katalis agar komponen minyak menjadi lebih ringan. Secara sederhana, proses ini seperti memotong sebuah papan panjang menjadi papan-papan pendek supaya lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya, kita masuk nih di kontainer minyak produksi lainnya, yaitu kontainer untuk nafta. Secara penampakan, nafta ini memang hampir mirip dengan bensin. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata rantai hidrokarbon yang membentuk naftah itu lebih rumit ketimbang rantai hidrokarbon yang lurus.
Karena struktur inilah nafta masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses reforming, yaitu pembentukan ulang, dengan melibatkan beberapa aspek seperti zat, katalis, suhu, dan juga tekanan. Struktur nafta yang rumit tadi dibentuk ulang menjadi lebih sederhana. Dengan adanya perubahan ini, nafta yang tadinya tidak bisa digunakan layaknya bensin sudah bisa digunakan. Setelah kedua tahap tadi, kita masuk nih ke tahapan selanjutnya, yaitu proses polimerisasi atau juga yang dikenal dengan proses penggabungan. Dalam proses ini, bahan mentah didapatkan dari proses sebelumnya akan dicampurkan dengan bahan lain untuk mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Contohnya adalah bensin. Dalam proses ini, bensin akan dicampurkan dengan bahan lain seperti asam kuat untuk mendapatkan kadar oktan. Nah, di sini nih bensin akan berubah menjadi berbagai macam seperti premium, pertalite, pertamax, atau pertamax turbo berdasarkan angka oktannya masing-masing. Premium dengan 88, pertalite dengan 90, pertamax dengan 92 dan pertamax turbo dengan 95. Perbedaan angka oktan ini yang membuat adanya perbedaan harga. Jika proses penggabungan tadi sudah selesai, maka semua minyak yang dihasilkan akan masuk ke kontainer berikutnya. Di penampungan ini, minyak akan mengalami proses treating yang dilakukan untuk mendapatkan minyak yang lebih bersih dan lebih bermutu. Hal ini dilakukan agar semua minyak yang dihasilkan bisa lebih ramah lingkungan dan lebih ramah terhadap manusia. Dalam tahapan ini, biasanya perusahaan akan melakukan proses pembersihan dengan istilah yang sangat rumit, yaitu copper sweating untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Kemudian solvent dewaxing untuk menghilangkan paratin dan acid treatment untuk menghilangkan lumpur. Kemudian desulfurizing untuk menghilangkan sulfur yang ada di minyak. Jika proses pembersihan ini sudah selesai, maka minyak sudah siap untuk disalurkan seperti ke pom bensin. Kini banyak juga pihak yang melihat kampanye hijau sebagai hipokrisi belakang meskipun sering menggaungkan penggunaan energi berkelanjutan. Faktanya, kini industri-industri di negara-negara barat masih sangat mengandalkan energi konvensional seperti minyak bumi. Mobil boleh mobil listrik, tapi kalau pembangkit listriknya masih diesel, ya sama aja. Pada akhirnya, harapan untuk adanya energi yang bisa menggantikan minyak bumi memang menjadi sebuah cita-cita besar. Kalau kata Elon Musk, mencoba menggunakan air untuk bahan bakar adalah kerjaan orang idiot. Tapi kalau tidak ada yang memulai mencari sumber energi alternatif yang efisien, jangan harap hidup manusia bisa menjadi lebih baik. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Kira-kira sampai kapan ya kita akan terus ketergantungan pada minyak bumi? Berikan pendapatmu.